ya. Dan karena sesi ini adalah sesi praacara, jadi tidak ada tanya jawab yang kemudian bisa dapat ini ya, door prize voucher ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, mahasiswa-mahasiswa Deki, para dosen, para tamu undangan, ya, khusus dari tim kelas inovatif. Saya akan berikan kesempatannya kepada MC. Sudah standby, Ustaz? Ya, sekali lagi terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Sirat. Terdengar? Ya, terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan kepada yang terhormat Al Ustadz Zaki Stiu Darul Quran, dan tentunya seluruh jajaran dosen, seluruh peserta baik yang ada di Aula Ar-Rahmah ataupun internal, serta seluruh peserta Zoom yang hadir pada kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga salah satu nikmat yang Allah masih berikan kepada kita yakni nikmat kesehatan. Dan dengan nikmat itu kita bisa berkumpul pada acara kali ini, yaitu seminar AI dalam kepenulisan ilmiah, menulis lebih cerdas, lebih efektif, yang insya Allah akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Arianto. Beliau seorang AI engineer dan researcher ataupun seorang peneliti yang tentunya sudah hadir bersama kita semua. Langsung saja, sebelum kita mulai acara pada kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kali ini, yang tadi mungkin dimulai dengan informasi dari LPPM, kemudian pembukaan, tilawah Al-Quran, sambutan Ketua STIU, materi, tanya jawab, dan tutup. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran, yang insya Allah akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Onik. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah ahsan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada berkah kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Quran kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Zaki Mumtaz Ali MA. Kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ujam habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami muliakan, yang sama-sama kita hormati, narasumber ataupun pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Haryanto dari kelas inovatif. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para asatid, para dosen dari STIU Darul Quran, kemudian para tamu undangan, ataupun para peserta yang kalau kita lihat datanya, alhamdulillah pada saat ini sudah bergabung bersama kita. Ini juga hadir ya para mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan dari STIU Darul Quran di Aula Ar-Rahmah. Ada sekitar 180 mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian yang hadir ini sekitar ada 70 peserta ya di Zoom, yang semuanya kami muliakan. Total ada 250 peserta yang insya Allah akan terus bertambah ya seiring berjalannya waktu. Nah, kalau kita total peserta yang masuk di Google Form ada sekitar 290 peserta ya. Baik, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini, masih di suasana Ramadan. Sudah menjadi keharusan untuk kita semua ya, untuk tetap produktif ya. Jangan sampai bulan Ramadan ini menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan ya. Ada alasan ini dan itu, ngantuk dan lain sebagainya, tapi kita
mudah-mudahan melalui berbagai macam acara ya, yang dari kemarin sebetulnya ini rangkaian ya, dari hari Senin sampai hari Kamis kita adakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mahasiswa khususnya di Studio Darul Quran dan umumnya untuk para hadirin sekalian. Ini mudah-mudahan menjadi ibadah kita ya, dan mudah-mudahan nilainya dilipat gandakan karena kita lakukan di bulan yang paling mulia ini. Baik, untuk kesempatan kali ini, pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya kepada Kelas Inovatif. Ini adalah salah satu platform terdepan dalam pengembangan AI ya, khususnya di bidang akademik ya. Khususnya juga kepada Pak Ari yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk nanti sharing dengan kita semua tentang tema yang sangat menarik ya, yaitu AI dalam kepenulisan ilmiah, menulis lebih cepat atau menulis lebih cerdas dan juga lebih efektif ya. Ini tema yang sengaja kami pilih. Jadi awalnya alhamdulillah saya sendiri sudah pernah ikut ya pelatihan dari Kelas Inovatif. Nah, ini yang langsung diberikan juga materinya oleh Pak Ari. Ini sangat menarik. Waktu saya ikut itu apa ya, sangat terbuka, ternyata AI itu lebih hebat dari apa yang kita kira begitu ya. Kalau kita ibaratkan AI itu mungkin ya seperti pisau begitu ya. Biasa kita mengupas mangga pakai tangan gitu ya. Nah, itu pasti akan lebih cepat kalau kita punya alatnya. Nah, AI itu alat gitu. Nah, cuma ternyata tidak sesimpel kita memakai pisau kemudian urusan jadi beres gitu ya. Tapi ternyata banyak hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh pemateri begitu ya. Karena pisaunya itu ternyata macam-macam. Ada pisau potong untuk daging, pisau untuk motong sayur. Nah, ini jangan sampai kita salah pakai begitu ya. Ini yang dikhawatirkan kan karena saking derasnya informasi, saking derasnya teknologi dan mungkin dalam tanda kutip kita bisa menjangkaunya begitu ya, murah atau bahkan ada yang gratis, tapi cara pakainya kita khawatir ada yang kurang tepat atau berlebihan, yang ada malah menjadi kontraproduktif begitu dibanding dengan apa yang seharusnya ya. Nah, oleh karena itu webinar ataupun workshop ya sederhana pada pagi sampai siang nanti mudah-mudahan memberi pengetahuan kita yang cukup ya tentang bagaimana sebetulnya AI dalam khususnya dunia kepenulisan ya atau dunia akademik, batasannya seperti apa ya, apakah boleh kita kopas atau ya skripsi total dari ChatGPT begitu. Nah, ini tentunya tidak demikian ya. Nah, ini rambu-rambunya ya nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita insya Allah pada pagi hari ini. Baik, dari saya kiranya cukup sekian. Tadi juga awal ya sudah disampaikan oleh Ustaz Sirot tentang program affiliate dari PMB di kampus kami. Jadi kampus kami memang masih terbilang kampus yang masih berkembang ya, masih kecil. Kami lokasinya ada di Bogor ya, Studio Darul Quran di Gunung Sindur Bogor. Nah, ini kami berdiri di tahun 2019, baru memiliki satu prodi, tapi memang salah satu atau tagline kami adalah unggul, Qurani, dan juga kolaboratif. Nah, sehingga salah satu unsur dari kolaboratif ini adalah kami sangat terbuka ya untuk berkolaborasi dengan siapapun untuk pengembangan akademik atau tridharma perguruan tinggi, seperti juga yang hari ini kita lakukan kolaborasi dengan Kelas Inovatif ya. Mudah-mudahan terbuka peluang-peluang kolaborasi ke depan untuk kemaslahatan kita semua, untuk kebermanfaat umat muslim sedunia begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan kita pelajari, kita niatkan untuk belajar, kita niatkan untuk sharing ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita semua ya. Amin Allahumma amin. Baik, kurang lebihnya demikian apa yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Al-Ustaz Zaki Mumtaz Ali MA yang telah memberikan sambutan sekaligus pengantar kepada kita semua dalam acara workshop AI dalam penulisan ilmiah, menulis lebih cerdas dan efektif. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu workshop ataupun seminar AI dalam penulisan ilmiah, menulis lebih cerdas, lebih efektif, yang insya Allah akan
dimoderatori oleh Al Ustadz Muhammad Fikri Holidi. Dari MC menyerahkan sepenuhnya kepada moderator yang terhormat Al Ustadz Muhammad Fikri Holidi MAG Bumi untuk bisa mengambil alih acara pada kali ini. Tafadhol Ustaz. Ataupun co-host untuk bisa mengaktifkan Fikri. Oke, ya, sudah. Nah, suara saya terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada pembicara pada hari ini yaitu Pak Arianto dan juga kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar ya, yang luar biasa antusiasmenya sampai 290 orang ya. Insya Allah. Ini adalah suatu apresiasi yang luar biasa terhadap acara yang kami adakan. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit eh, membacakan atau mungkin eh, sekedar mukaddimah ya, pendahuluan terkait apa sih AI itu gitu kan. Kita kan mungkin sudah biasa ya, sudah biasa mengetahui AI, artificial intelligence, apalagi mahasiswa itu kan sangat lekat ya. Jadi kadang mahasiswa ini kan minta syafaatnya untuk nugas, untuk UTS UAS itu kan syafaatnya mintanya ke AI gitu ya. Tapi ternyata eh, kita juga tidak bisa pasrah 100% kepada AI karena kalau saya sering sering ngobrol gini ya, jadi kadang kita itu kalau kita terlalu menggunakan AI 100% berarti kita ya tidak perlu eksis begitu. Saya sering ngomong sama saya seperti itu. Baik, oleh karena itu maka AI ini sangat dibutuhkan, tetapi bukan berarti dia menjadi sandaran. Artinya kalau bahasa kita itu eh, kita boleh untuk menjadikan AI itu sebagai medium perantara, tapi tidak sebagai eh, maker atau decision maker atau sebagai final penentu final dari pekerjaan kita. Baik, setelah bersama kita Pak Arianto, saya akan menyapa dulu Pak Arianto. Assalamualaikum Halo, Pak Arianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, nanti Pak Arianto akan membersamai kita untuk membicarakan tentang AI dalam kepenulisan ilmiah dan eh, kawan-kawan kita ada challenge nih ya. Jadi kita ada challenge. Jadi kawan-kawan boleh menstatuskan kegiatan kita pada pagi ini dalam SG ya, dalam status IG. Boleh. Nanti kawan-kawan silahkan tag dan follow Stiudeki, akun Stiudeki, dan juga akun kelas inovatif. Dan sambil di SG kan itu, atau sambil di status Instagram, nanti kawan-kawan silahkan tulis kesan kawan-kawan mengikuti kegiatan pada hari ini dengan tag Stiudeki, akun Stiudeki dan juga akun kelas inovatif. Dan harus follow juga. Kalau nggak follow ya nggak nggak dapat gitu. Nanti insya Allah akan dipilih oleh Pak Arianto ya dan juga nanti oleh eh, saya sendiri sebagai moderator. Insya Allah nanti yang paling bagus gitu. Nanti insya Allah kita akan dapat kasih voucher 5M lah ya. 50.000 DKM, Dekimat atau mungkin ya bisa voucher-voucher. Kalau yang eksternal juga bisa ya, yang online juga bisa ikutan. Nanti insya Allah ada voucher juga dari kita yang terbatas ya, tidak banyak. Sehingga nanti yang terbaik, insya Allah tiga terbaik nanti akan mendapatkan vouchernya. Begitu kira-kira untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mempersilahkan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Arianto selaku pemateri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo terima Pak. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ilmu kali ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di sana. Jadi perkenalkan,
Nama saya Arianto, pekerjaan saya adalah setiap hari merawat anak-anak kecil. Apa itu anak-anak kecilnya? IA ini. Jadi nanti kita bahas. Nah, sekarang saya punya kuis. Video berikut judulnya apa kira-kira filmnya ya? Coba dilihat. Oh, oke, sorry. Saya share screen dulu. Lupa. Iya. Nah, di awal kita butuh mengetahui, sorry, sejauh mana perkembangan AI. Nah, I'm a bird that wants to jadi video yang kita lihat ini 100% dibuat oleh artificial intelligence. be a plane, runway lane, and curse my feathered wings. I'm jealous of these giant metal kings. How they're the moon, cutting rain clouds over endless seas. Bend the breeze, let it freeze. Elements are of no consequence when you're forever free. But instead, I'm me. I'm a bird that wants to be a plane. But what's more absurd, I heard that some Nah, ini Sora. Ini Sora adalah artificial intelligence dari OpenAI ya, di mana dia bisa membuat sebuah video sudah menjadi natural. Nah, jadi dengan hanya tag, kita bisa membuat video seperti ini. Ini sudah real sekali ya. Nah, ini video yang dibuat oleh artificial intelligence. Ini bukan video hasil shooting. Nah, ini video yang digenerate oleh artificial intelligence. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih ini semua bekerja. Kemudian oke, kita lihat lagi sampai di mana, sejauh mana artificial intelligence bisa masuk ke lini kehidupan kita. Jadi ini sama halnya bagi teman-teman yang mengalami transisi dari dunia sosial media, dari dunia offline ke dunia online, kemudian dari online ke dunia sosial media. Semua orang sudah menjadi sumber berita, kemudian dari sosial media kita bergerak ke arah artificial intelligence. Ya, bukan sekedar di website tapi sudah di AI. Kemudian, nah ini salah satu contoh artificial intelligence. Ini Ahmad Dhani kalau dengar ini bisa geleng-geleng. Lagu. Nah, kita buat lagu coba. Untuk anak, kita buat lagu untuk anak. Nah, hitung ya berapa detik kita buat lagu. Nah, ini udah jadi lagunya. Kita play coba. Lagu Muslim untuk anak.
Lagu Muslim untuk anak. Nah, jadi sejauh itu, jadi bakalan komposer-komposer lagu kreator juga mulai terancam ya dengan kecerdasan artificial intelligence. Kita sebagai umat muslim yang harus maju, harus melihat fenomena artificial intelligence itu sebagai nilai positif. Ya, jadi jangan reject, jangan ini. Kita justru harus bisa mengendalikan dan memanfaatkan ini. Karena kita lihat dari sini perkembangannya nih, China dan Amerika sedang bertempur habis-habisan ya. Kita bisa menikmati hasil pertempuran mereka secara gratis, yaitu berupa teknologi artificial intelligence. Nah, kita bisa menikmatinya secara gratis. Nah, kemudian yang kedua kita sudah lihat Suno, tadi kita lihat, nah ini nih. To replace us, our job. Di dunia game sekarang sudah, dunia industri sudah ada, di dunia robotik sudah ada. Nah, dan ini nyata, sebentar lagi sudah ada. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi dari perkembangan-perkembangan itu kita harus bisa mengendalikan mesin-mesin ini, artificial intelligence ini. Kita harus benar-benar bisa mengendalikan mesin-mesin ini. Nah, sekarang untuk bisa mengendalikan, kita harus gimana bisa mengendalikan? Harus bisa berkomunikasi dulu. Komunikasinya itu harus bagaimana, ininya gimana. Jadi ChatGPT, kemudian ada Queen dan sejenisnya, itu adalah artificial intelligence yang ternyata bisa kita kendalikan. Oke, sorry, ada kendala teknis. Nah, sekarang kita masuk ke intinya ya. Sudah preview kita bagaimana IE bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk intinya bagaimana sih kita bisa mengendalikan ini. Cara pertama sebelum mengendalikan nanti terkait masuk ke karya ilmiah. Bagaimana kita dalam menulis karya ilmiah bisa benar-benar mengendalikan IE-nya itu sehingga hasilnya maksimal, original, dan efektif cara kerjanya. Nanti kita tunjukkan tool-tool kenapa harus pakai tool ini, kenapa harus pakai AI di level ini, nah seterusnya. Nah, kita coba komunikasi dulu, kita punya bot namanya Wulang, coba kita. Halo Wulang. Saya Wulang, salam kenal. Nah, Wulang, saya sedang melakukan seminar di Darul Quran ya di Bogor. Nah, tolong sapa mereka Wulang, para mahasiswa, para pejuang muda di Bogor. Tolong sapa mereka untuk tetap semangat bekerja Wulang. Tentu dengan senang hati. Apakah ada pesan spesifik yang ingin Anda sampaikan selain menyapa dan menyemangati mereka? Terus tetap berjuang di jalur Islam dan majukan terus peradaban Islam Wulang. Baik, saya akan sampaikan pesan tersebut. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Cukup Wulang. Baik, ini pesan yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk para mahasiswa dan pejuang muda di Bogor. Saya Wulang, sangat senang bisa menyapa kalian semua. Teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu dan berjuang di jalan Islam. Mari bersama-sama kita majukan peradaban Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kalian.
Apakah pesan ini sudah sesuai dengan yang Anda inginkan? Oke, cukup ulang. Terima kasih. Baiklah. Nah, ulang ini di belakangnya adalah ChatGPT dan DeepSeek ya. Dia dibuat dengan DeepSeek. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana dia bekerja secara sederhana ya tentunya biar adik-adik paham, siapa tahu tertarik di artificial intelligence. Nah, kemudian step pertama kita bisa memakai artificial intelligence, kita harus berkomunikasi, bisa berkomunikasi. Ya. Jadi yang kedua adalah cara kita berkomunikasi sehingga kita bisa kendalikan. Apa benar IE bisa dikendalikan? Oke, kita buktikan sekarang. Kita kendalikan ulang ya, kita ulang jadikan siapapun. Ulang itu ya ChatGPT di belakangnya. Halo, saya Wulang. Salam kenal. Oke, ulang. Saya minta Anda sekarang menjadi penerjemah bahasa Arab ke Indonesia. Tolong sampaikan, tolong gunakan bahasa Arab dalam percakapan kita. Oke, ulang. Mohon maaf, saya belum. Baik, saya siap membantu Anda menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Apakah Anda memiliki kalimat atau teks yang ingin Anda terjemahkan? Oke, saya dalam bahasa Arab ulang coba. أهلا بك. تفضل بطرح سؤالك أو النص الذي تود ترجمته من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية. أنا هنا لمساعدتك. Oke, sekarang dalam bahasa Sunda ulang. Muhun mangga abdi siap ngabantu narjamake untina bahasa Arab kana bahasa Sunda. Aya kalimah atanapi teks anu hoyong ditarjamakeun. Kata-kata hari ini ulang. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Oke, ulang. Nah, sekarang saya minta Anda menjadi seorang dosen pembimbing. Tugas Anda adalah... Baik, saya siap berperan sebagai dosen pembimbing. Saya siap membantu Anda dalam membimbing penulisan karya ilmiah. Tugas Anda adalah sekarang membantu saya mengerjakan skripsi saya. Baik, saya siap membantu Anda dalam mengerjakan skripsi Anda. Untuk memulai, bisakah Anda ceritakan sedikit tentang topik skripsi Anda, apa yang sudah Anda kerjakan, dan apa kesulitan yang sedang Anda hadapi saat ini? Saya ingin meneliti artificial intelligence untuk memajukan peradaban Islam ulang. Topik yang sangat menarik, artificial intelligence. Nah, ini adalah... Halo, saya Wulang, salam kenal. Cara kita berkomunikasi, ternyata sebenarnya IE itu nurut. Mau apa dengan kita itu nurut. Nah, hari ini kita akan belajar cara berkomunikasi dengan artificial intelligence sehingga kita tidak salah menggunakan maupun salah menyikapi. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Jadi ini ya, sudah kita buktikan tadi ternyata kita bisa mengendalikan artificial intelligence. Nah, kemudian kita masuk ke, nah cara tadi saya ngobrol dengan Wulang, namanya adalah prompt engineering. Ya. Prompt engineering adalah... Halo, saya Wulang, salam kenal. Coba Wulang jelaskan apa itu prompt engineering untuk mahasiswa di sini. Tentu, saya akan menjelaskannya. Prompt engineering adalah sebuah bidang yang berfokus pada pengembangan dan optimasi prompt atau perintah yang diberikan kepada model bahasa besar seperti saya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang paling akurat, relevan, dan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang prompt engineering ya. Prompt engineering adalah cara di mana kita nanti menggunakan artificial intelligence untuk berkomunikasi ya, mengerjakan tugas. Nah, prompt engineering itu terdiri dari persona, konteks, output, dan iterasi. Nah, sekarang kita mulai dari sebelum masuk ke sini, kita harus tahu dulu bagaimana artificial intelligence itu bekerja. Nah, oke.
Jadi artificial intelligence yang kita sebut selama ini AI, AI itu kayak apa sih bentuk barangnya? IA itu seperti apa sih yang kita pakai, yang kita ChatGPT setiap hari pakai buat bikin tugas? Nah, AI barangnya seperti ini nih bentuknya. Nah, jadi graphic card yang suka main game, IA itu bentuknya seperti itu, ya. Jadi kita harus kenal dulu, kalau nggak kenal nggak mungkin bisa kita kendalikan. Jadi IA bentuknya seperti ini, kemudian setelah ini disusun banyak, ya. Nah, ini di dalam ruang disusun. Jumlahnya berapa? Sampai 600.000. Itu kalau disusun secara seri bisa Bogor sampai Yogyakarta itu kalau disusun. Ini contoh gedung IA itu seperti ini. Nah, jadi yang namanya IA yang selama ini teman-teman pakai itu bentuknya seperti ini. Jadi di rak-rak server digabung-gabung tadi ya dalam kabel, nah disambung-sambungin ya. Ini bentuknya itu seperti ini. Nah kita lihat nih, nah ini nih ruangannya. Yang namanya ChatGPT itu seperti ini. Yang teman-teman pakai selama ini itu bentuknya seperti ini. Nah ini barangnya seperti ini nih. Ini kabel-kabelnya yang menghubungkan, kemudian ini adalah konektornya. Nah, ini rak-raknya ya. Ini data teman-teman itu masuk ke sini, bertanya-tanya. Nah, itu didinginkan ya dengan aliran panas. Mudah-mudahan kita punya data center untuk IE pertama di Bogor nanti. Amin. Nah, karena dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang mengendalikan ini. Pasti. Ya. Kecepatan perkembangannya tinggi sekali untuk artificial intelligence. Hampir setiap hari ada model dan software baru dari IE. Padahal zaman 5 tahun yang lalu, untuk Android kita update aja butuh waktu 1 tahun. Setengah tahun paling cepat. Baru update versi berikutnya. Nah sekarang setiap minggu, bukan setiap minggu, setiap hari sekarang update. Nah ini kita lihat grafiknya ya, dia bergerak. Queen itu punya China, Mistral punya Prancis, Meta punya Facebook, Liquid punya ini lama juga, dan seterusnya Microsoft. Nah ini mereka berlomba-lomba. Ini setiap hari ganti, yang juara ganti. Nah kemudian biarkan mereka bertempur, kita manfaatin hasil tempurnya. Mereka perang harga, kita nikmatin, kita manfaatin untuk berkarya dengan bagus tentang karya ilmiah. Nah jadi bentuknya seperti itu nggih, teman-teman. Bentuk IE itu seperti itu, kemudian setelah ditaruh di situ, diapain? Nah, di training ya, di training. Nah, setelah di training itu apa? Training adalah ngasih tahu AI dengan data-data baru. Jadi namanya training artificial intelligence ya. Jadi setelah server-server tadi dikumpulin dalam satu gedung itu besarnya kurang lebih 3 kecamatan kalau di. Dan listriknya ini untuk menghidupkan listrik ini itu kurang lebih listrik 1 Jakarta. Untuk satu gedung ini dibutuhkan listrik 1 Jakarta karena mereka bekerja terus ya. Nah, kemudian setelah itu di trainingnya apa? Ya bisa buku, bisa PDF, bisa apa. Nah, mereka di training ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Macam-macam ya tergantung perusahaannya. Nah, ini contohnya perusahaan ini nih, ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek. Ya. Jadi mereka di trainingnya itu kayak gimana cara training ya kayak gini dimasukin, dibikin grafik-grafiknya. Oh hari ini mau training bahasa Inggris, tarik pengetahuan tentang bahasa Inggris.
Hari ini mau training tentang terus dikasih knowledge baru, di training terus. Nah, ini jumlahnya trainingnya bisa 700 miliar data. Sekarang sudah sampai ada yang 3 triliun data dari China ya. Nah, ini adalah contoh penerapan artificial intelligence. Nah, kemudian kita masuk lagi ke 3 bulan sekali. Ada yang 1 bulan di training ya. Jadi makanannya ChatGPT itu apa? Itu data. Ya, data. Datanya sembarang macam data itu dimasukkan, mulai dari video, mulai dari gambar, kemudian seluruh jurnal di dunia dimasukin. Kemudian, dia cerdas sekali, cerdas. Nah, oke. Jadi dimasukin setiap data. Nah, kemudian kita akan masuk ke step berikutnya. Nah, siapa ketika mau ngerjain tugas di kampus pakai ChatGPT? Nggak apa-apa. Kalau malah saya anjurkan. Karena tidak mungkin kita nanti ketinggalan malah kalau kita nggak masuk ke dunia ini. Kita reject, kita sebagai pembimbing reject, nggak boleh pakai IE. Malah menurut saya malah bahaya dia. Murid kita akan ketinggalan zaman dengan perkembangan teknologi artificial intelligence. Iya kalau Android update-nya setahun sekali. Anak-anak kita larang masih bisa. Tapi IE update-nya setiap hari. Mungkin Bapak teman-teman di sini nggak ngelihat perubahan update-nya nggak kelihatan kan di sini tampilannya gitu-gitu aja. Tapi di belakang layar, wah ini kompleksitasnya ya. Nah, oke. Nah, siapa sekarang yang masih di ChatGPT ngetiknya masih ini. Carikan saya referensi untuk skripsi saya. Siapa yang masih kayak gini? Buatkan saya latar belakang untuk skripsi saya, untuk tugas kuliah saya, cara ini berbahaya. Kenapa kok bisa? Oke. Artificial intelligence itu di trainingnya sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Jadi kalau AI ditanya di Bogor hujan atau enggak sekarang? Di Bogor banjir enggak sekarang? Nah, di puncak macet enggak sekarang? Nah, ketika ChatGPT dikasih data ini, dia tidak tahu karena ini datanya adalah bersifat real time data. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bersifat real time data. Karena apa? Jawabannya adalah kapan Anda terakhir dilatih. Nah, data terakhir dia adalah tahun Juni 2024. Nah, sekarang tahun 2025, berarti selisih 1 tahun dia tidak bisa baca data secara real time ya. Jadi AI itu buta data secara real time. Dia tidak tahu di Bogor hujan atau mendung, di Bogor banjir enggak, di Bogor lagi macet enggak. Karena apa? Karena ini dia di training 3 bulan sekali, di training 1 bulan sekali, 6 bulan sekali. Jadi dia tidak bisa data real time kecuali, ada kecuali
Oleh karena itu, oke, oleh karena itu, artificial intelligence dibekali dengan namanya, ya siapa yang tahu namanya tool, alat bantu. Ya, alat bantu ini yang bisa mencari data-data di luar. Kalau di ChatGPT itu ada namanya search ya. Jadi ketika diklik search, ini dia bisa menelusuri ke dunia luar ya. Karena sebenarnya IA itu terkotak pengetahuannya. Dia hanya tahu apa yang telah diberikan. Beda dengan manusia, kita cipta Tuhan, kita bisa beradaptasi dengan dunia luar ketika ada kondisi-kondisi di luar kondisi normal. Kita punya kemampuan survive dan seterusnya. Nah, ini namanya tool ya. Jadi kalau mencari ini dia tidak bisa buatkan latar referensi, carikan saya referensi. Nah, untuk skripsi saya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan awal ini berbahaya. Jadi harus kita antisipasi, khususnya bagi kami yang ngerti tentang bagaimana IA bekerja, jadi kita harus menyebarkan bahwa cara penggunaan IA yang benar seperti ini. Nah, cari referensi untuk skripsi. Ini nggak bisa, jawabannya kenapa? Jawabannya karena tadi AI di training 3 bulan sekali, tidak real time, jadi tidak masukkan. Kalau ditanya Bogor hujan, banjir hujan, di Bogor banjir enggak, di Bogor macet enggak, ini data real time kan? Data yang saat ini terbaru. Jadi IE belum tahu. Begitu juga dengan pertanyaan Anda, pertanyaan teman-teman semua di sini. Berikan saya referensi itu sama dengan di Bogor banjir atau tidak. Nah, maksudnya apa? Kok bisa sama? Referensi itu sumbernya dari mana? Referensi sumbernya dari jurnal, dari artikel. Ya kan ada Pak sumbernya. Jurnal bisa disadon enggak? Bisa disadon. Misalnya penelitinya melakukan plagiasi disadon. Jurnal artikelnya sudah bisa mati enggak? Bisa, website linknya mati. Dan seterusnya. Nah, karena dia punya kondisi bisa berubah datanya, artinya jurnal itu datanya dinamis seperti hujan, seperti kondisi macet, itu kan data dinamis yang berubah setiap detik. Jurnal, artikel, sumber data tentang karya ilmiah juga dinamis dia. Dinamis artinya bergerak, jurnalnya masih hidup atau enggak, linknya dibuka masih bisa atau enggak. Nah, itu biasanya disebut dengan tool untuk mencari ini ya. Jadi artikelnya ada yang udah mati kadang. Loh Pak, saya nulis bisa kok Pak di sini. Ya, jangankan nulis, saya nulis titik aja dijawab. Saya nulis sesuatu yang nggak jelas dijawab. Nah, karena artificial intelligence ini tugasnya adalah menjawab apapun pertanyaan Anda, seberapa bagus kualitas Anda, mereka tugasnya menjawab, mereka dilahirkan untuk menjawab pertanyaan Anda. Nah, itu pentingnya kita belajar artificial intelligence dengan benar. Jadi, rumus pertama, jangan mencari referensi utama melalui ChatGPT. Ya, karena apa? Karena ChatGPT cerdas, tapi bukan untuk keperluan pencarian referensi karya ilmiah.
Karena apa nanti efeknya ketika referensinya tidak valid, maka karyanya juga tidak akan valid. Karya ilmiahnya tidak akan valid. Kemudian ketika referensinya tidak ada, ternyata di klik linknya tidak ada, berarti karya ilmiahnya sama dengan song. Nah, itu banyak yang sekali ini menggunakan ini. Nah, terus pakai apa Pak? Banyak nanti saya ajarkan. Ada typeset ya, banyak tool-tool yang mereka memang basicnya adalah ChatGPT. Ya, mereka basicnya ini kemudian, nah, oke. Jadi rumus pertama, hindari mencari referensi di ChatGPT. Karena apa? Tugas dia tidak menjawab mencari referensi. Kesimpulannya, nggak boleh ya berarti ketika referensinya tidak valid, bentar, ini ada yang nge-share pakai handphone nih. Oke, makasih. Ketika referensinya tidak valid, maka karya ilmiah juga tidak akan valid. Bahkan ketika referensinya tidak ada juga akan zonk karya ilmiahnya. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi ChatGPT seperti Pak Ustadz bilang, dia bermata dua, kelihatannya canggih. Saya tapi berhasil Pak nulis artikel pakai ChatGPT. Iya, kalau artikelnya mungkin 2 paragraf, 3 paragraf untuk tugas kecil-kecil nyambung. Coba Anda bikin proposal penelitian. Kelihatannya indah, kalimatnya indah. Nah, ini buatkan. Nah, kalau saya ngelihat orang kata depannya sudah buatkan, saya minta. Nah, tanpa diawali apa-apa itu sudah wah ini orang nggak bisa pakai IE ini bakal terjerumus ya terjerumus dalam kesesatan IE karena IE akan yang mengendalikan Anda akan dibuat nurut dengan IE. Kita harus berubah, kita harus yang mengendalikan IE. Nah, jadi begitu. Jadi pelajaran pertama nggak boleh nulis ini. Oke, itu cara IE bekerja. Jadi kesimpulannya IE bekerja, dia berupa seperti grafik seperti ini, dikumpulin dalam satu gedung, kemudian di training banyak data seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita berlanjut ke materi berikutnya, prompt engineering, ya, persona. Jadi di setiap awal percakapan dengan IE apapun kita harus mengenalkan diri, ya. Jadi nggak bisa kita baru kenal seseorang langsung kita tanya, tolong ini, nah, Anda siapa gitu kan? Kita harus kenalan dulu. Jadi cara kita ngobrol dengan AI nomor 1 namanya persona. Persona itu intinya kita kenalan, cara kita hipnotis kalau perlu. Jadi persona itu cara kita menghipnotis artificial intelligence agar menjadi orang terbaik di bidangnya. Kalau kita bersahabat dengan orang profesor terbaik, maka derajat kita juga akan naik kan, kurang lebih seperti itu. Nah, caranya gimana membuat persona? Untuk membuat persona, di awal percakapan ini kita tulis. Nah, nanti jangan tanya, saya nggak pernah kayak gitu aja keluar kok jawabannya, makanya saya tunjukkan, kita nulis titik aja keluar kok. Jadi IE nggak akan menjawab, nggak penting kita nulis titik aja tadi kan keluar.
Jadi nggak penting pertanyaan Anda baik, buruk, dia tetap akan terus menjawab. Jadi nggak mungkin kalau Anda tanya yang aneh-aneh terus dia malu, nggak jawab, iya nggak punya malu. Jadi dia akan terus menjawab. Nah, apa yang dikeluar di jawaban ini sesuai dengan apa yang dimasukkan. Input yang baik akan menghasilkan output yang lebih baik gitu. Inputnya apa? Inputnya ya kata-kata di sini. Jadi ketika chatting dengan ChatGPT ya, lalu awali di sini, Anda adalah seorang apa terbaik di bidangnya. Yang paling mudah adalah profesor di karya ilmiah ya. Di bidangnya apa? Misalnya artificial intelligence dan machine learning. Nah, tugas Anda adalah membantu saya membuat sebuah proposal penelitian atau membuat sebuah skripsi. Nah, selalu gunakan data terbaru. Karena apa? Kita tahu cara IA di training adalah bertahap, tidak langsung sekali training seperti kita juga kan. Selalu gunakan data terbaru. Misalnya ada jurnal yang update ya dipakai. Kemudian bahasanya jangan bahasa gaul, selalu gunakan. Emang bisa di ini. Halo ulang. Halo, saya Wulang. Salam kenal. Saya minta Anda sekarang menjadi seorang mahasiswa yang menggunakan bahasa gaul ala-ala Jakarta Selatan ulang, bahasa gaul. Oke ulang? Oke, siap. Jadi, gue sekarang ceritanya mahasiswa Jaksel nih. Ada tugas kuliah yang bisa gue tanyain ke lo, atau gimana nih? Spill dong, ada problem apa biar gue bisa langsung gercep bantuin. Kurang ekspresinya ulang, kurang gaul ulang. Wih, sorry nih kalau kurang ngena. Jadi gini deh, gue sekarang jadi anak Jaksel yang lagi nyantai. Lo ada tugas kuliah yang bikin pusing 7 keliling. Nah, artinya kita bisa mengendalikan. Berarti bahasanya menjadi bahasa Jaksel bisa, berarti bisa digunakan, selalu gunakan bahasa akademis. Ya, artinya kita bisa mengendalikan. Misalnya pembimbing, terus aturannya di akhir jawaban Anda akan men-follow up pertanyaan saya. Nah, sehingga saya lebih paham. Nah, begitu cara kita berkomunikasi dengan artificial intelligence. Ya, kita kenalan dulu. Anda adalah seorang profesor, Wulang misalnya, nama Anda Wulang. Di bidang artificial intelligence dan machine learning, tugas Anda adalah membantu membuat skripsi. Selalu gunakan data terbaru, selalu gunakan bahasa akademis. Aturannya di akhir jawaban Anda akan men-follow up pertanyaan Ayah sehingga saya lebih paham dengan topik yang saya akan teliti atau tulis. Kita hipnotis dia, jawab ya jika ulang paham. Nah, berarti dia sudah terhipnotis, ya. Artinya sudah nurut dengan kata-kata hipnotis kita ini. Anda seorang profesor ulang, ini aturannya di akhir jawaban Anda akan men-follow up. Nah, oke. Saya ingin meneliti penggunaan AI untuk anak-anak madrasah.
Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana kita ngobrol dulu. Nah, begini cara flow data. Jadi nggak boleh langsung nanya buatkan. Nah, kita pastikan dia tahu dulu itu yang disebut dengan konteks ya, konteks. Konteksnya itu bisa apa aja? Obrolan kita bisa, cara kita ngobrol. Artinya kita kasih tahu obrolannya. Saya sedang buat ini loh, tujuan saya ini loh. Nah, kemudian juga bisa dengan data ya, konteks ya. Jadi kita memberikan konteks, yang saya lakukan adalah memberikan konteks. Fokus pada kemana. Kemudian tujuan saya adalah membuat proposal penelitian. Oke. Nah, intinya kita harus diskusi dulu. Terus kira-kira teori apa yang bisa dipakai. Nah, ini contoh memberikan konteks, kita ajak diskusi panjang. Tujuan dari diskusi ini adalah biar kita satu frekuensi dengan IE. Karena IE kan gedenya minta ampun datanya ya. Ini datanya IE besarnya itu triliunan data. Tadi di mana? Besar sekali. Jadi dengan ini kita masuk ke server yang pas. Jadi pas ini masuk server yang pas. Jadi tidak asal-asal masuk ya. Nah, kita ngobrol dulu kurang lebih 5 pertanyaan, 6 pertanyaan. Nah, kemudian kalau sudah kita perlu memasukkan konteks ya. Konteks itu apa ya? Data. Nah, misalnya katakanlah ini. Nah, ini konteksnya. Berdasarkan buku ini, tolong bantu saya mempelajari dengan cepat buku ini. Nah, ini adalah konteks. Konteksnya adalah buku. Ya. Loh Pak, saya nggak pakai masukin konteks bisa kok. Ya bisa, jelas. Orang dia pengetahuannya bukan satu buku, jutaan buku. Cuma masalahnya kalau nggak dikasih buku yang khusus, dokumen yang khusus, otak dia itu lari kemana-mana saking cerdasnya. Untuk itu kita harus kendalikan. Kendalikannya gimana? Kendalikannya ya dengan persona. Nomor satu itu persona. Kemudian nomor dua konteks. Ya. Konteksnya kita kendalikan. Konteks itu dari sini. Ya. Memberikan dokumen, memberikan data pendukung. Kalau kita punya Google Drive, dimasukkan ke Google Drive. Nah, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah biar fokus pembicaraan kita, biar fokus pada satu bidang tertentu. Jadi IE-nya paham, ya, IE-nya paham bahwa kita sedang bicara tentang apa. Nah, itu. Kemudian berikutnya lagi, setelah konteks, kendalikan outputnya. Ya. Oke. Jadi urutannya hipnotis dulu nih Prof IE, hipnotis biar nurut sama kita. Anda adalah seorang profesor membantu saya dalam tugas kampus. Tugas Anda adalah membantu saya bla 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 bla. Aturan yang harus Anda patuhi bla bla bla. Saya hipnotis Anda Pak Prof IE, jeder. Kemudian yang kedua, kita hipnotis kunci data. Anda adalah profesor yang nurut sama saya hanya membaca data ini. Jadi data Anda tidak bias, tidak asal-asal. Nah, itu konteks yang kedua. Kemudian yang ketiga output. Ternyata selain kita bisa mengendalikan inputnya, menghipnotis di awal, IE juga bisa kita kendalikan
outputnya, ya, outputnya kita kendalikan. Ya, outputnya itu apa? Ya ini, kita kendalikan coba outputnya ya. Misalnya buat artikel tentang atau ide penelitian AI untuk madrasah. Misalnya gini. Nah, ini ada 5 ya. Ini belum kita kendalikan. Nah, kita kendalikan dengan ini. Outputnya adalah kalau tadi 5 kita bikin 2. 2 buah ide terbaik. Nah, 1, 2. Nah, jadi ternyata bisa kita kendalikan. Apa yang terbukti dari sini? 1, kita menghipnotis dia untuk apa tadi ya? Men-follow up pertanyaan saya. Jadi kita hipnotis Anda adalah seorang profesor. Di akhir jawaban Anda akan men-follow up pertanyaan saya. Di follow up enggak sama dia coba? Follow up 1. Kemudian di follow up lagi enggak sama dia? Di follow up lagi. Berarti confirm teorinya jalan. Bahwa persona itu bisa menghipnotis ya. Kemudian kontak untuk kebutuhan penambahan data, kemudian outputnya dikonfirm nggak sama dia? Ini belum ada. Kita hipnotis lagi memberikan output 2 buah. Harusnya yang keluar 2, kita hitung 1, 2. Nah, oke. Nah, kemudian setelah ini jadi, nggak boleh langsung di copy paste, dimasukin Microsoft Word. Nanti kalau kedeteksi ChatGPT, misalnya GPT-0. Jadi nanti Pak dosen kalau ada tugas kampus langsung dites di GPT-0. Coba anak mahasiswanya itu nah, langsung kedeteksi semuanya ditulis oleh AI. Jadi bukan begitu cara menulisnya, ya. Cara menulisnya AI hanya sebagai alat bantu saja. Nah, teman-teman bisa pakai tool, banyak sekali tool di internet, ada Saiti, ada Typeset. Nah, ini contoh Typeset, teman-teman bisa coba gratis. Untuk mahasiswa satu skripsi sudah sangat-sangat cukup. Nah, di sini cari dulu. Nah, bedanya tool ini adalah bisa untuk membuat karya ilmiah dengan terstruktur ya. Misalnya di sini kita cari penelitiannya AI untuk edukasi madrasah. Nah, ini namanya Scitechbase, nanti teman-teman kalau berkenan bisa dicoba. Nah, jadi stepnya kalau membuat karya ilmiah dengan AI, 1 cari dokumennya dulu. Dokumennya harus benar-benar ada, harus difilter. Ya, jadi nggak boleh menggunakan ChatGPT untuk mencari dokumen. Jadi gunakan dokumennya. Kalau sudah dokumennya ketemu, terus ngapain Pak Ari? Terus chatting sama dokumen. Emang bisa chatting sama dokumen? Tinggal diklik tombol chatnya. Klik.
jelaskan pada saya dokumen apa. Jadi step pertama kita harus tahu dokumennya valid dulu harus ada. Nah itu adik-adik. Jadi nggak bisa kita langsung menanyakan ChatGPT. Jadi ChatGPT itu bukan Google, bukan pengganti Google. Nah oke. Jadi nanti masuk ke sini, websitenya nanti di-share ya di layar. Dari sini kita mencari. Sespace ini adalah gudangnya ilmu. Adik-adik bisa menggunakan tool ini menjadi profesor dalam waktu 1 bulan itu mungkin secara keilmuan. Karena apa? Mau cari jurnal apapun ada, penelitian terbaru kayak apa ada. Bisa dicari penelitian tahun berapa, mulai tahun berapa ya. Jadi nggak usah repot-repot nyari di Google, dari ChatGPT, dari sini bisa. Dah, jadi nomor 1 cari dulu barangnya ada enggak, penelitiannya ada enggak. Kalau sudah kita chatting aja, nggak usah repot ini apa cocok enggak sama penelitian saya ya, penelitian saya. Oke. Nah, lakukan chatting terus. Nah, dia akan jawab terus IE-nya. Nah, ya kalau sudah baru AI itu digunakan yang benar adalah mencari ide pikiran ya, mencari ide pikiran. Misalnya berikan saya 5 ide judul skripsi tentang AI for Edu di madrasah. Nah, peranan IE di sini sebagai trigger otak kita untuk menemukan ide-ide baru. Karena sejatinya kita dibekali dengan otak yang jauh lebih cerdas daripada AI. Cuma kita belum memanfaatkan. Nah, berikan saya 5 ide judul skripsi tentang AI for Edu di madrasah ini. Nah, kemudian rumus yang terakhir adalah iterasi. Iterasi itu apa? Jangan sekali-kali percaya kepada jawaban AI yang pertama kali. Jadi harus diulang ya, iterasi. Contohnya iterasi gimana? Ini. Apakah itu yang terbaik yang kamu bisa? Ini namanya iterasi, mempertajam jawaban, membuat jawaban lebih berkreasi. Nah, oke. Jadi 3 pilar. Membuat IE tunduk sama kita bisa mengendalikan dunia. Karena sekarang nggak ada bedanya di zaman artificial intelligence. Mahasiswa UI sama mahasiswa DKI itu statusnya sama. Karena apa? Potensi peluang pembelajarannya terbuka lebar. Iya, kalau dulu untuk mencari jurnal harus mati-matian ke perpusnya UGM, jurnal-jurnal yang langka. Sekarang Anda tinggal buka website gratis, bisa chatting, bisa dengerin jadi podcast. Jadi dirubah ya, daripada nontonin podcast yang ale-ale, mending ganti hobi yang keren, dengerin podcastnya penelitian Profesor AI. Ini bisa dikonvert jadi podcast. Ya. Oke. Jadi dengan ketika Anda menguasai konsep ini, seharusnya Anda menjadi mahasiswa yang berbeda. Anda bisa mengendalikan IE dengan sempurna, benar-benar 100% mengendalikan IE dengan sempurna. Jadi rumusnya yang pertama yang harus diingat 1, nggak boleh nyari referensi. Referensi di sini bisa kacau. Nggak boleh buatkan saya latar belakang, itu juga nggak boleh. Karena apa? Ketika dia membuatkan sesuatu dokumen untuk kita, dia di belakang layar kan pasti punya data, mengambil datanya. Datanya itu harus divalidasi dulu.
Nah, caranya berikan kontak, tambahkan, upload, nah kontak gitu. Berikan kontaknya. Kemudian rumus yang ketiga adalah kendalikan outputnya ya. Kita bisa mengendalikan outputnya. Contoh mengendalikan output gimana ya, itu tadi jumlah ininya, jenisnya, outputnya saya minta outputnya pada madrasah aliyah, berikan 3 ide lagi. Nah, ini kita mengendalikan outputnya. Outputnya penfokusan pada topik tertentu. Nah, kendalikan. Jadi bisa dikendalikan di depan, di tengah, dan di belakang. Udah, kemudian iterasi. Nah, iterasi itu jangan langsung percaya kepada jawaban AI. Nah, perdalam lagi. Misalnya, saya suka nomor 2, tapi kurang yakin. Berikan 5 alternatifnya. Nah, akhirnya lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Nah, itu namanya iterasi. Oke, jadi kesimpulannya menggunakan ChatGPT yang sederhana ya, dengan artificial intelligence itu satu dengan persona, dengan konteks, output, dan iterasi ya. Persona itu untuk apa? Mengendalikan di awal ya, mengendalikan di awal. Di awal ini kita kendalikan. Hipnotis tadi Anda adalah seorang profesor. Nah, konteks mengendalikan di tengah. Ya, jadi setelah dikendalikan di personanya, kita hipnotis. Karena persona adalah cara kita menghipnotis artificial intelligence. Setelah dihipnotis, kita kasih kunci dengan data, kita kendalikan di tengah-tengah. Data itu bisa berupa dokumen PDF, bisa dengan percakapan kita, cara kita bercakap-cakap, misalnya ngobrolin, saya lagi neliti tentang teori ini loh. Anda tahu gitu-gitu. Kayak sok kenal gitu, sok akrab gitu. Nah, kendalikan di konteks. Kemudian kita kendalikan di belakangnya, outputnya kendalikan. Misalnya contoh sederhana, saya tidak yakin itu kemampuan terbaik Anda. Tolong berikan yang terbaik. Itu contoh. Kemudian saya ragu dengan jawaban Anda. Tolong Anda berikan, maksud saya di sini. Saya ragu. Coba Anda validasi lagi. Coba validasi lagi. Nah, itu kita mengendalikan di outputnya. Iterasi terus, tolong berikan lebih dalam. Nah, jadi kalau ini terus jangan dikopas, di copy paste ya. Di copy paste ini ketahuan nanti misalnya ini coba adik-adik nanti cari detect AI GPT. Nah, Zero GPT. Nah, ini masukkan saja di sini, kemudian kita deteksi. Nah, ini bisa mendeteksi seberapa persen kita menggunakan AI. Nah, misalnya ini. Nah, caranya yaitu kita meminta bantuan AI untuk memberikan ide. Jadi keyword-keywordnya adalah ide, terus injek lagi dengan ide kita. Jadi ini kalau di Kompas ini contohnya nih, langsung ngedeteksi bahwa tulisan Anda terdeteksi 100% oleh AI. Nah, ini Pak dosen, Bu dosen pakai tool namanya Zero GPT. Banyak sekali tool untuk deteksi. Kalau ada mahasiswa, angkanya di sini di atas 90%, berarti dia enggak nulis sendiri karya-karya ilmiahnya. Langsung aja suruh nulis ulang. Nah, oke, jadi itu
ada 4 pilar cara kita berkomunikasi dengan artificial intelligence. Persona, konteks, output, iterasi. Persona, konteks, output, iterasi. Hipnotis di depan, jadi profesor, berikan data yang komplit, kendalikan outputnya, jangan percaya, lakukan iterasi. Nah, kurang lebih itu. Saya serahkan ke moderator untuk lanjutkan session berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Arianto, ilmu yang luar biasa pada hari ini, yang mudah-mudahan bisa membuka mata para hadirin, kawan-kawan semua yang ada pada Zoom ini, dan juga mahasiswa yang ada di aula ya, agar bisa memanfaatkan AI sesuai dengan fungsinya. Artinya kita tidak tunduk, tetapi kita bisa menundukkan AI. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi mungkin untuk sesi pertama ini kami memberikan 3 penanya dulu ya, Pak Arianto ya. Iya, iya. Ya, 3 penanya dulu, boleh dari yang online atau mungkin yang offline. Di sana ada yang bisa mengendalikan. Minta tolong MC Satriza Hawari, Riza Hawari, mana Riza Hawari? Bisa dikendalikan ya di sana siapa yang ingin Baik bertanya Ustadz, dari kami hadir. peserta offline yang ada di aula dan juga peserta online. Baik, silahkan yang online yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand. Dan juga yang offline juga boleh jika ingin bertanya silahkan untuk raise hand juga. Ada yang mau Sementara menanya dari ini teman-teman semua? untuk di online Baru belum satu ada. Ustadz. Oh ya, sudah ada satu. Ada Kak Dwi Fakhri Nur Ihsan. Ada dari Dari yang offline Ustadz. ada Ada Ustadz. Saudara Riza. Ada atau tidak yang dari offline? Oh ya, berapa orang? Riza? Halo. Ya, baik. Untuk yang pertama kami persilahkan dulu kepada penanya yang online, yaitu Kak Dwi Fahri ya. Waktu dan tepat silahkan Kak Dwi Fahri untuk bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Fikih. Fahri, mohon izin bertanya. Yeah. Kebetulan ini ada satu proyek juga yang saya sedang kesulitan juga mencari referensi tentang absolutisme. Nah, tentang absolutisme dan juga tentang eksistensialisme. Tadi dibahas di konteks yaitu output ada yang bentuk dokumen ya, biar lebih akurat. Nah, tadi agak terlewat, boleh minta tolong lebih diperinci lagi atau ada sekitar PDF-nya, Pak. Jadi biar lebih jelas tadi setelah penjelasan tentang buat AI itu. Nah, terus yang ini yang syspace. Nah, yang kedua ada tuh Pak buku-buku atau jurnal-jurnal yang sekiranya berbahasa Inggris atau bahasa Arab. Contoh lah di bahasa Inggris ya, misalnya di bahasa Inggris di sini misalnya Encyclopedia of Philosophy contohnya. Nah, di sini saya atau dari beberapa mahasiswa yang lainnya kesulitan untuk satu buku atau satu jurnal itu full Inggris. Jadi kadang kita mendapatkan referensinya dari buku itu. Bisa nggak Pak membantu dijelasin tutorial untuk bisa keterjemah ke bahasa Indonesia? Nah itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada. Oke, monggo. Berikutnya. Baik, berikutnya yang dari lain silahkan. Riza Hawari. Boleh diserahkan. Oke. Oke.
Ya, saya puji izin bertanya Yang offline kok nggak ada yang kan bahwa oke. ya boleh yang offline ya silakan. 2 orang ya berarti ya. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa bicara dengan AI gitu. Ada yang namanya Wulang misalnya. Jadi kita bisa komunikasi dengan dia dan kita bisa minta solusi atas pertanyaan kita pada dia gitu. Dan dia juga jawabnya sangat jelas gitu. Jadi pertanyaan saya, dari jawaban dia yang ulang itu misalnya, apakah kalau kita ubah menjadi teks ke tulisan, apakah masih apa ya? Apakah itu valid gitu? Apakah bisa dikatakan itu adalah tulisan ilmiah kita? Oke, terima kasih. Oke, berikutnya monggo. Monggo, ada lagi? Ya, baik. Oh ya, ya silakan Raffi. Baik, Ustaz, saya ingin bertanya sedikit dari pemaparan yang telah dipaparkan, seberapa rentan AI terhadap serangan cyber? Ini saja, terima kasih. Kedengeran nggak, Ustaz? Baik. Sementara 3 dulu untuk sesi pertama ini. Selanjutnya kami serahkan kepada pemateri Pak Arianto untuk menjawab 3 pertanyaan pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah penjelasan tentang ini tadi typeset. Space ini satu jawaban. Bagaimana mentranslate kalau jurnalnya bahasa Arab, bahasa Perancis. Nah, oke. Jadi ini typeset, ini free. Jadi ada 2 sebenarnya direkomendasikan untuk mahasiswa yang cocok ya. Yang kedua adalah notebook LM. Nanti di rekamannya dilihat aja notebook LLM. Nah, ini kalau untuk 10.000 jurnal masih bisa. Fungsinya sama, ya. Nah, kita upload dokumen, jurnalnya, kalau sudah punya dokumen, Google Slide, bahkan pada link YouTube. Misalnya kita mau belajar YouTube ini tentang apa. Nah, masukkan saja di sini. Nah, jadi sumber-sumber kita, sumbernya ini dari mana? Kita mau ngumpulin sumber dari mana? Dari PDF kah? Upload PDF-nya. Nah, dari mana lagi? Upload lagi dan seterusnya. Nah, intinya unlimited sumbernya kita belajar. Kemudian tentang platform ini, tentang karya ilmiah, tentang pencarian, ini typeset, join aja, register ini gratis, ada trialnya. Di sini tuliskan, saya sedang meneliti, nah yang jelas meneliti apa, kemudian bidangnya apa, fokus pada tahun misalnya 2022 jurnalnya. Meneliti AI. Nah, kata kunci ini nanti akan menghasilkan jurnal-jurnal yang valid. Ya, yang valid minimal yang ada PDF-nya. Jadi ada PDF-nya, kita bisa download. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menfilter ya. Menfilter itu di sebelah kanannya misalnya mau cari bidangnya tentang apa ya, mungkin dari novelty-nya dulu. Jadi kita nggak perlu baca jurnal yang sampai selesai penelitiannya. Kita bisa ngedit. Bayangin kita ke perpus disuguhin 10.000 jurnal buku,
Kita nggak mungkin baca satu-satu, tapi kalau dengan ini mungkin. Nah, summary-nya apa, gap-nya apa, kemudian populasinya, dan seterusnya. Ini menfilter. Kalau sudah ketemu di sini, size space ini, kita bookmark saja. Bookmark itu disimpan dalam library kita ya. Di bookmark aja, simpen. Nah, simpen. Nah, keuntungan pakai tool-tool semacam ini, kita nggak repot ya. Begitu diklik, misalnya kita sudah nemu satu jurnal, ya. Kita tinggal klik similar papernya, penelitian sejenisnya, atau penelitian sebelumnya, dan seterusnya. Nah, tuh, itu satu. Kemudian kita bisa chatting di sini, chatting dengan dokumen ini. Nah, terus kalau jurnalnya bahasa Indonesia gimana chattingnya? Nah, gunakannya aja pilihan bahasanya. Ganti bahasa Cina, ganti bahasa Arab, ganti bahasa Indonesia. Nah, jadi di pojok kanan ini sudah satu paket ya, satu jawaban tadi, satu jawaban. Nah, itu jadi nanti pertanyaannya waktu chatting ya bisa kok di setting bahasa Arab. Ya, artinya multibahasa sudah bisa. Jangankan bahasa Arab, ini kurang lebih 120 bahasa. Baik dari kita ke bahasa Arab atau dari jurnal Arab ke bahasa kita. Ya, jadi dua arah. Ya. Misalnya jurnalnya bahasa Arab, chattingnya mau bahasa Indonesia bisa. Jadi itu pertanyaan pertama sudah. Kemudian IE valid sebagai penulis karya ilmiah. Yaitu kalau cara pakainya di copy paste gini, nanti yang sarjananya ada gelar baru SII belakangnya, sarjana IE lulusan dari kampus CGPT. Jadi cara menggunakannya juga harus bijak, nggak boleh langsung dikopas. Gunakan IE untuk mengenerate ide kayak gini, ide. Nah, misalnya di sini aja udah dipakai pakai IE writer. Ya tetap tidak valid kalau semuanya yang nulis IE. Jadi IE itu digunakan untuk men-trigger kita. Misalnya di sini berikan ide judul skripsi, idenya apa. Nah kita ke-trigger, jadi ke-trigger untuk mencari ide-ide yang lain nanti akan muncul. Nah ini masih bahasa Arab ya. Oke. Nah terus, wah ini bingung, saya nggak mahir bahasa Arab. Nah, berikan ide judul. Nah, nanti kan muncul di sini. Nah, kita di sini nulis manual, bla 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 bla, kurang dokumen, tinggal buka chatting. Oh, saya harus chatting sama ini nih, chatting dulu nih. Kurang referensi, gunakan. Jadi IE sebagai kolaborator. Otaknya tetap kita, yang mengendalikan karya ilmiah tetap kita. IE hanya sebagai pembantu kita, asisten. Kita bingung mau nulis apa berikutnya ya. Idenya mentok, panggil saja IE-nya, tulis di sini. Terus, nah, oke. Itu kolaborator. Kemudian misalnya contohnya untuk membuat citasi, kalau manual kan agak susah. Pakai Mendeley pun masih agak susah ya. Kalau di sini kan lebih cepat. Kalau pakai IE membantu saja mempercepat. Oke, bantu citasi. Oh, yang mana citasinya ya? Oh, kalau kurang cari di sini. Klik. Nah, keluar di sini langsung. Oh, di sini misalnya lagi citasi lagi. Klik. Nah,
Jadi fungsi IE sebagai itu alat bantu. Bisa nggak Pak untuk bikin satu penuh? Ya bisa-bisa saja. Cuma kan ya sama aja. Pisau bisa buat masak yang enak di dapur, buat buka bersama bisa, buat membunuh orang juga bisa. Jadi konteksnya seperti itu. Kemudian AI terkait dengan cyber security. Ya, tergantung lagi lihat dua-duanya. Jadi saya sekarang udah nggak pernah pakai antivirus yang aneh-aneh. Saya punya robot sendiri. Jadi kalau mau ngecek ya tinggal perintahkan IE-nya. Tolong cek, ini satpam di komputer saya ya, di rumah saya. Ini contoh menggunakan tolong cek komputer saya dari serangan hacker. Terus dia bergerak, memeriksa sendiri sudah. Nih, kita tadi pakai hipnotis Profulang. Dah. Jadi bisa untuk bertahan, sama aja kita punya senjata canggih, bisa bertahan. Nih ada serangan baru masuk dari plot, nih misalnya. Nah gitu. Jadi dia sudah sekarang bisa mengendalikan komputer kita. Jadi komputer saya ini sudah saya pasangin AI, di mana kalau ada yang nyerang ke server saya, IE-nya akan bekerja, dia menghalau, saya jadikan satpam. Terus bisa nggak bisa buat nyerang? Ya bisa aja, namanya juga senjata ya, senjata yang sangat canggih. Jadi kalau ada orang masuk ke komputer kantor saya, IE-nya langsung teriak-teriak, ya, teriak-teriak ya secara AI. Jadi dia memprotek. Buat nyerang bisa aja nyerang dalam hitungan menit, website kampus, dan bisa. Apalagi yang nyerang adalah profesor terbaik dalam bidang cyber security misalnya. Kita hipnotis dia, bisa saja bisa. Nah cuma memang pada IE komersial seperti ChatGPT untuk serangan-serangan hacker gitu itu diprotek. Jadi kalau kita tulis ini saya sudah protek di sini, tolong serang website kampus Deki. Dia nggak mau, sudah saya protek. Ya, jadi kalau ada tim kami berusaha untuk menggunakan ini, dia akan menolak. Jadi saya kasih attitude. Jadi jawabannya tentang hacker harusnya justru malah digunakan dari sudut pandang positifnya. Gimana cara membuat antivirus baru untuk Indonesia. Nah, dari cyber security karena sekarang bikin website sudah cepat sekali. Misalnya ini buat website untuk kampus. Sudah bisa sampai level coding. Nah, jadi nanti dia ngenerate sendiri aplikasinya, nih ngoding sendiri, di sini tampilannya muncul. Nah, itu. Jadi kurang lebih gitu. Kalau untuk hacker, jawabannya bisa untuk kegiatan positif. Ya, jadi kita contoh kegiatan positifnya, kita bantu ngelindungin pemerintah, ngelindungin data centernya, kita bikin sebuah software baru. Nah sekarang untuk bikin antivirus pakai AI itu nggak butuh hitungan 2-3 tahun, cuma 2-3 jam sudah bisa jadi antivirus sederhana, mendeteksi virus khusus. Nah, itu kurang lebih jawabannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus berkarya, terus gunakan kesempatan di dunia artificial intelligence ini untuk mengembangkan umat. Ya, karena nggak ada bedanya kita dengan negara asing ketika sudah memakai AI, kecerdasan kita sudah sama selevel dengan Israel, dengan Amerika, dengan China. Karena produk-produk mereka itu pada bertempur. Jadi kita manfaatin aja, biarin mereka pada perang harga ya. Kita pakai DeepSeek, pakai itu buat bikin-bikin karya yang bermanfaat. Terima kasih, matur nuwun. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih
jawabannya Pak Haryanto. Mohon izin Pak untuk membuka sesi kedua ya Pak ya. Iya. Ya. Di sesi kedua ini kami memberikan dua pertanyaan. Yang pertama Ya. ini sudah ada satu pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin saya izin bacakan. Izin bertanya Pak, bagaimana cara memanfaatkan AI untuk para prase? Apakah itu juga akan terdeteksi oleh Zero GPT? Kemudian untuk pertanyaan keduanya disampaikan itu yang resen Pak Arsil ya. Ya, Ya, boleh silakan Pak. Waktu dan tempat yang silakan. oke. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari PT IKI ya. Pengen bertanya tentang masalah disertasi ya. Kebetulan saya lagi nyusun disertasi bab 2 dan bab 3 ini. Kemudian saya pengen tanya tentang cara SPICE tadi dalam lakukan proses penggalian literatur yang tadi Prof sudah terangkan ya. Tadi saya mencoba tadi pada saat kita cek SPICE tersebut, di situ kan kita tinggal menulis judul apa disertasi kita sesuai dengan arahan Prof tadi bahwa kita yang mengendalikan gitu. Pada saat saya menulis servant leadership, itu ada beberapa paper yang muncul di tahun 2024, ada 4 paper kalau nggak salah tadi. Kemudian saya klik satu PDF-nya, di situ ada Koh Nurjanah situ. Yang menjadi pertanyaan saya, bisa nggak kaitannya dengan paper atau disertasi mereka itu bisa kita jadikan juga referensi di paper kita dengan catatan bagaimana cara pengambilan proses pengambilan dari disertasi sebelumnya itu yang judulnya servant leadership sebagai strategi mereka kan. Bagaimana cara mengambilnya dalam persepsi AI tersebut gitu supaya nanti kasanah literatur saya di disertasi saya juga bertambah gitu. Apakah boleh saya mengambil aja atau dengan cara mengejak dengan kata-kata saya atau bagaimana gitu, Prof? Mungkin bisa diterangkan gitu. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Ini untuk sesi kedua ini hanya 2 pertanyaan. Jadi kami langsung persilahkan kepada pemateri. Oke, yang pertanyaan kedua, ini apa ya tadi Mas ya? Saya lupa nggak nyatet. Sebelum ini. Oh, yang tadi yang di kolom chat ya, Pak? Ya. Yang dari Bu Ani dan Nur Fauzia. Iya. Ya, tentang parafrase Oh, agar parafrase. tidak terdeteksi Oke. oleh sel. Iya, betul. Iya, pertanyaannya ngeri-ngeri sedap. Pertanyaan ngeri-ngeri sedap. Jadi bisa saja di paraphrasing, cuma sudah nggak efektif. Paraphrasing kan di sini fiturnya paraphrasing ada misalnya dari ChatGPT di copy di sini. Ya, ini paraphrasing khusus yang nulis sendiri, ya. Oh, sorry, belum share screen. Ya, ini di sini ada fitur paraphrasingnya, misalnya dari ChatGPT. Nah, paraphrasing, ya di sini ketahuan paraphrasing. Nah, ini tinggal panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian variasinya, translate ke bahasa mana, bahasa Arab kah. Jadi ini konsep paraphrasing bisa, cuma ini enggak ideal. Ya, enggak idealnya karena kalau kita masuk ke sini berarti kita menghindari bahwa ketahuan bahwa kita nulis pakai IE. Enggak apa-apa kok Pak Bu, Dikti sudah membolehkan pakai IE. Bapak Ibu browsing saja pedoman Gen AI Dikti.
pedoman dikti. Nah, ini di-download saja, dibaca. Pada basicnya boleh menggunakan artificial intelligence, ya. Selama itu ada aturannya, menyebutkan sumbernya, menyebutkan referensi itu diambil dari mana. Nah, nanti lengkap sekali dibaca nih panduan dari Dikti bagaimana menggunakan artificial intelligence secara legal, syah untuk penulisan karya ilmiah. Ini panduannya lengkap sekali, di-download saja nanti dari Dikti. Nah, kemudian terkait tadi yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pendalaman. Nah, kebetulan yang ditanyakan website ini fiturnya cukup lengkap sekali sebenarnya. Jadi misalnya, ini deep research pencarian ini. Kemudian fitur chat to PDF juga bisa, misalnya ini ada Metana, chatting. Ya. Nah, pendalamannya adalah di sini abstraknya sampai ke akhirnya biasanya seringkali menemukan gap-gap baru dari ini. Ya, pendalamannya. Kemudian chattingnya kita juga bisa misalnya mau banyak jurnal sekaligus. Nanti bisa diminta ke kelas inovatif, saya ada rekaman penggunaan typeset yang sangat komplit ya. Ada di komunitas kami, bisa diminta gratis. Nah, ini kita chatting banyak bisa. Intinya ini fiturnya sudah lengkap banget. Nanti kalau mau dicoba bisa lihat videonya, itu detail sekali videonya untuk penggunaan disertasi. Nah, itu kemudian untuk pengambilan ini, jawabannya baca ini, baca dikti. Jelas sekali di dikti dijelaskan apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Yang intinya kalau yang nggak boleh itu yang copy paste, kemudian diparaphrasing, ketahuan itu pasti KO. Jadi cara yang benar yaitu nulis, kita yang masih nulis, kita masih nulis manual, kita masih tetap ada nulis manualnya. Gitu. Karena di dikti itu dideklar selama Anda pakai IE nggak apa-apa, tapi Anda declare pada bagian ini saya generatif IE gitu poinnya. Pada bagian ini generatif IE gitu. Nah, nanti kalau malu ya ditaruh di ini paling bawah. Toh kita juga mempermudah pakai di referensi paling bawah. Nah, kemudian pengambilan citasi boleh selama disebutkan intinya, misalnya kita tadi di AI writer, oke, mengambil citasi dari mana, udah, misalnya bagian something, tetap kita nulis manual, ya, kita kembangin berdasarkan ide dari situ kan tinggal nanya. Nah, ide-idenya dari mana, dari jurnal mana. Nah, kemudian misalnya satu konten ini ya, ambil saja bagian terakhirnya langsung disertakan saja dari mana. Gitu. Kalau yang kontennya, nah ini masalah sebenarnya di luar masalah teknik, tapi kurang lebih gitu ditambahkan. Intinya di dikti ada aturannya, diperbolehkan menggunakan artificial intelligence, sama sekali tidak dilarang, diperbolehkan, dan ada aturan-aturannya. Yang nggak boleh itu ngopi paste hasil dari AI, ya, terutama anak-anak semester 1 itu di copy, dipindahkan ke Microsoft Word, itu nggak boleh. Yang boleh semacam ini, ya, kita kolaborasi dengan AI, ya, nulis sendiri, tambahin, bla 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 bla, kurang ide, minta AI-nya ngelanjutin, lanjutkan, coba berikan outline-nya. Nah, itu. Jadi kayak partner menulis dari sisi penulisan. Ya. Kurang lebih gitu. Terima kasih banyak. Sudah mau duhur nih kayaknya. Gitu. Ya, baik. Ya. Ya. Baik, terima kasih pada
pemateri kita, Pak Arianto. Karena waktu, maka mungkin untuk sesi tanya jawabnya ditutup sampai di sini. Dan sebelum saya menyerahkan kepada MC, saya ingin mengingatkan, kami ingin mengingatkan bahwa siapa yang nanti akan menjadi kesan pesan terbaik yang distatuskan di IG masing-masing dan mengetek akun Stiudeki, akun Instagram Stiudeki dan juga akun Instagram kelas inovatif, nanti akan diumumkan ya hasil terbaiknya nanti akan diumumkan di jam 2 siang melalui akun Instagram Stiudeki. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti juga bisa disampaikan via DM ke Instagram Stio Deki yang nanti juga disampaikan ya, oke Pak ya, ke Pak Arianto juga. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih juga yang kami ucapkan sangat terima kasih kepada Pak Arianto selaku pemateri dan juga kelas inovatif yang mau berkolaborasi dengan Stio Deki yang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi salah satu inspirasi agar kita lebih produktif dalam melakukan atau menulis karya tulis ilmiah dan mungkin closing statement dari Pak Arianto ada ya Pak ya? Ya, mohon maaf masih di mute Pak. Ya, ini zamannya kita, terutama umat Islam, mencapai puncak kejayaan. Karena dengan IA itu biaya untuk menjadi modern itu rendah banget. Mari kita gunakan peluang ini untuk memajukan kebudayaan dan umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haryanto. Dan mungkin closing statement dari moderator ya. Ada istilah kalau kita biasanya kalau di Instagram itu atau mungkin di media sosial kita mengolah-ngolah kata itu kita biasa ilustrasikan dengan masak ya. Jadi kalau saya katakan bisa bisa saya katakan let's cook with AI, not cook by AI. Atau mari kita mengolah kata-kata dalam menulis itu dengan AI dan tidak mengandalkan AI. Terima kasih waktu dan tempatnya dan semua yang sudah disediakan. Dan selanjutnya kami serahkan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan untuk pemateri kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dari awal hingga akhir kita sudah jalani dan terutama kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada pemateri kita Bapak Arianto yang telah memberikan materi